Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Iksan dengan NPM 237588018. Di sini saya akan mengerjakan lab session 5, yaitu tentang configuring virtual machine system disk. Di dalam lab ini kita akan membuat block based konfigurasi storage untuk aplikasi data use case. Nah, di sini kita akan membuat sebuah instan dengan ephemeral disk, kemudian membuat sebuah data volume dan a tab untuk sebuah instance, lalu membuat sebuah snapshot, kemudian mentransfer sebuah volume dan mengkonfirmasi bahwa transfer tersebut sudah sukses. Baiklah, yang pertama kita akan login di workstation sebagai student, lalu akan menjalankan lab vmdisk review start. Oke, baiklah, di sini kita akan menjalankan labnya terlebih dahulu. Kita tunggu hingga proses penyiapannya selesai. Baiklah, di sini sudah selesai. Karena kita sudah masuk ke dalam operator 1, di sini langkah pertama kita akan membuat sebuah klavor bernama review ephemeral dengan ketentuan RAM sebesar 2048 MB, lalu disknya 10 GB, ephemeralnya 5, dan vCPU-nya 2, dan disetting sebagai public.
Baiklah, di sini sudah terlihat bahwa Flavor sudah dibuat dengan nama Review Ethermal dengan RAM 2048, lalu vCPU-nya ada 2 dan disknya 10 serta Ethermalnya 5. Kemudian langkah berikutnya kita akan masuk sebagai developer 1. Kemudian kita akan membuat instance dengan nama Production Server 5 dengan atribut platform review ethermal, image rel 8, networknya production network 1, dan key name-nya example keypack. Tadi sedikit terjadi kesalahan, kita akan hapus dulu sebelumnya untuk flavor yang sebelumnya.
Oke, di sini sudah kita perbaiki. Kita kembali ke langkah sebelumnya. Itu kita akan membuat server dengan ketentuan seperti yang sudah ditentukan pada soal. Kita tunggu hingga servernya dijalankan. Nah, di sini terlihat bahwa server sudah dijalankan. Kemudian kita akan mencari floating IP address-nya. Sebuah floating IP address ini tidak terhubung dengan sebuah port. Kita bisa melihatnya dengan OpenStack floating IP list. Lalu kita lihat dengan format JSON. Nah, di sini terlihat bahwa floating IP address-nya adalah 172.25.250.187 dengan portnya 0 atau tidak terhubung dengan port apapun. Nah, lalu kita akan menghubungkan server ini dengan floating IP tersebut. Jadi kita akan menghubungkannya dengan perintah OpenStack server add. Lalu kita akan add floating IP-nya. Titik 250.187. Di sini kita sedikit typo, ada 2x pada tulisan OpenStack server. Baiklah, di sini kita sudah menambahkan floating IP pada production server 5. Langkah berikutnya kita akan memverifikasi cloud user menggunakan floating IP address. Di sini kita langsung saja menggunakan SSH cloud user portnya 187. Nah, di sini kita sudah bisa masuk melalui SSH. Nah, kemudian kita akan melakukan
melihat list block device untuk memverifikasi Evermaldisk itu sudah tampil. Oke, di sini kita sudah lihat bahwa disknya ada 5 GB dan di sini ada untuk produksi server 5 dia ada 10 GB. Oke, berikutnya kita akan memverifikasi bahwa Evermal volume ini sudah ready. Kita bisa melakukannya dengan df-h. Oke. Setelah itu kita juga dapat memverifikasi bahwa Evermaldisk ini sudah terhubung dengan production server 5 instance. Nah, lalu kita akan kembali sebagai developer 1, lalu kita akan membuat data volume production volume 1 dan menghubungkannya ke dalam production server 5. Oke, setelah kita masuk ke dalam developer, kita akan membuat volumenya terlebih dahulu dengan perintah openstack volume create. Kita atur untuk size-nya itu di 1 GB dengan nama production volume 1. Oke, sudah dilihat bahwa volume sudah dibuat. Lalu kita akan melihat terlebih dahulu status dari volume yang telah kita buat. Di sini kita lihat bahwa produksi volume 1 statusnya sudah available. Langkah berikutnya kita akan menghubungkan volume yang sudah kita buat tadi ke dalam production server 5. Cara menghubungkannya adalah dengan perintah openstack server add. Kita masukkan production server 5. Kita hubungkan dengan production volume 1.
Baiklah, di sini kita sudah menghubungkan production volume 1 ke dalam production server 5. Nah, langkah berikutnya kita akan melihat volume yang telah kita buat ini untuk melihat statusnya, untuk mengkonfirmasi bahwa statusnya sudah terhubung dan in use. Baiklah, di sini kita lihat bahwa statusnya sudah in use dan juga sudah terhubung ke production server 5. Lalu langkah berikutnya, sebagai developer 1, kita akan membuat sebuah snapshot dengan nama production snapshot 1. Tapi sebelum itu kita akan melakukan remove terhadap production server 5, production server 1 di production server 5. Oke, di sini sudah kita remove. Kemudian kita akan membuat snapshot dengan snapshot dari production server volume 1 dengan nama production snapshot 1. Snapshot. Oke, di sini sudah terlihat bahwa production snapshot 1 sudah terbuat. Lalu kemudian kita akan melihat sebagai developer 1, kita akan melakukan transfer production volume 1 menggunakan dashboard. Nah, di sini kita langsung saja buka dashboardnya melalui Firefox. Nah, di sini kita sudah masuk sebagai developer 1. Nah, kemudian kita akan memilih sebagai production. Lalu kita akan menuju menu volumes. Lalu kita akan membuat
eh, transfer credit transfer. Nah, di dalam credit transfer ini kita akan memasukkan namanya, yaitu production transfer 1. Lalu kita akan klik create volume transfer, kemudian kita akan download transfer credential dan mengklik save file. Device transfer, Oke, setelah itu kita close. Sudah melakukan transfer, tunggu hingga selesai.
di sini kita lihat bahwa sudah ada production transfer 1 dengan ID sebagai berikut. Lalu kemudian kita akan kembali ke dashboard. Form transfer kredensial, kita akan membuka terminal window dengan transfer ID, authorization key, dan juga klik accept volume transfer, lalu confirm bahwa transfer sudah available. Nah, di sini kita hanya menunggu untuk menunggu proses transfernya lagi. Di sini proses transfernya cukup lama. Ini proses transfer lumayan lama. Sini kita akan memasukkan ID transfer ID tadi. Kemudian kita akan masukkan authorization key-nya. Lalu kita pilih accept. Nah, di sini kita lihat bahwa statusnya sudah available. Setelah yang terakhir kita akan menyelesaikan lab dengan perintah lab this.
sampai istirahat juga saya tahu. Terima kasih. Baiklah, untuk hands on materi 5 cukup sampai di sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya mas kunci mas.